Lu tahu nggak, siapa sih salesman terbaik yang ada di dunia itu? Jawabannya itu sesuatu yang Anda semua pasti tidak pernah duga-duga selama ini, yaitu pikiran, yaitu otak, yang selama ini tanpa lu sadar itu pikiran telah menjadi salesman terbaik yang selalu berhasil ngejual ide tentang PMO aja nggak apa-apa, enak kan masih ada hari esok buat tobat. Dan lu setiap hari nggak pernah sama sekali bisa nolak, selalu takluk, selalu berhasil terhipnotis sama janji manisnya. Tapi habis itu seperti halnya orang yang udah kemakan sama janji manis jebakan investasi bodong, lu kecewa, lu menyesal, dan lu merasa dikhianati sama pikiran sendiri. Soalnya begitu rasa nikmat dari PMO udah habis, hanya perasaan bersalah, hanya perasaan lemes, lesu, hampa yang tersisa. Tapi pikiran lu nggak bakal nyerah kelar ini. Next time-nya begitu mood lu udah balik lagi normal dan naik, salesman terbaik sealam semesta ini akan kembali ngasih janji manis PMO ke diri lu. Dan udah pasti lu bakal termakan lagi, terhipnotis lagi sama pikiran, dan endingnya sama. Jadi pertama-tama yang mesti lu sadari dulu yaitu pikiran adalah musuh. Terutama di proses awal-awal lu mencoba stop PMO. Bahkan nanti pas lu udah berhasil nyentuh day 90, day 200, pikiran juga terkadang masih menjadi musuh di sini. Sesekali dia bakal ngebisikin, ngegoda lu buat balik lagi ke habit lama, ke identitas lama. Makanya kenapa nggak jarang gue baca komentar cowok yang udah ratusan hari stop PMO itu balik lagi ke jurang PMO. Itu kenapa bisa terjadi? Karena mereka termakan sama jebakan pikiran yang masih berusaha ngajak kita buat balik ke identitas lama. Di posisi gue yang udah 4,5 tahun sejak terakhir kali relapse PMO, pikiran gue sepenuhnya udah jinak, udah nggak berani lagi sama sekali ngebisikin gue buat PMO. Dorongan buat PMO bahkan 0,1% pun bisa gue bilang itu nggak ada sama sekali di diri gue sekarang. Gue udah berhasil balik ke kondisi kayak prapuber sebelum kenal sama PMO. Nggak ada ketertarikan sama sekali ke hal ini. Jadi alasan kenapa pikiran lu malah mengkhianati lu bukannya menjadi temen, tapi malah menjadi musuh, malah bersekongkol sama syaiton supaya lu terus kejebak di siklus PMO, itu karena ada suatu istilah namanya euphoric recall atau jebakan nostalgia dalam bahasa Indonesianya. Maksudnya adalah otak kita cenderung lebih ingat sama hal-hal yang ngasih positive feeling, perasaan enak. Ketika kita nginget suatu hal, kita bakal pertama-tama mikirin memori yang enaknya dulu. Memori pengalaman yang nggak enak itu dikesampingkan, dilupain sama otak. Kayak misalnya lu baru putus cinta, memori indah bersama sang mantan akan menjadi sesuatu yang lu inget terus. Perlakuan-perlakuan buruk yang dulu dia lakuin itu cenderung lu lupain. Inilah kenapa putus cinta itu rasanya nggak enak banget. Karena otak lu lebih mikirin ke yang enak doang pas dulu lu masih pacaran sama dia. Dan ketika PMO yang otak lu inget itu berarti rasa nikmatnya ketika lagi sesi PMO itu sendiri. Dari mulai dopamin yang naik pas lagi scrolling website iblis, dopamin naik artinya lu antisipasi excitement, dimana excitement ini positive feeling juga kan. Terus MO-nya yang nggak perlu gue jelasin lagi, lu udah ngerti lah rasanya gimana. Enak rasanya. Ini yang paling diinget sama pikiran lu. Fase setelahnya yaitu lu merasa lemah seperti trash, seperti sampah karena sperma life force habis terbuang sia-sia, terkuras buat ngelakuin dosa. Itu kurang begitu diingat sama otak. Memori pengalaman buruk ini nggak diprioritaskan seperti halnya memori pengalaman enak pas sesi PMO itu sendiri. Jadi bagi otak, memori pengalaman enak pas PMO itu lebih penting buat diingat, lebih worth it buat diingat, biar lu termotivasi terus ke depannya untuk terus ngelakuin ini. Padahal kan kalau kita bicara dampak, enak PMO palingan cuma setengah jam sampai sejam lah paling lama, dari mulai proses P, M, terus O-nya. O-nya itu sendiri cuma beberapa detik doang paling enaknya. Dampaknya setelah itu rasa nggak enak yang bisa bertahan jauh lebih lama secara perasaan yang lu rasakan. Bisa 24 jam atau bahkan bisa 3-4 hari setelahnya, tergantung kondisi psikologis si cowok. Karena biasanya ada yang udah strict puluhan hari atau ratusan hari, terus dia relapse, dia bakal loyo banget sampai 3-4 hari ke depan karena tekanan psikologis merasa bersalah banget. Seandainya nih, otak lebih memprioritaskan mikirin memori nggak enak ketika PMO, memori perasaan nggak enak setelah relapse, gue yakin semua cowok pasti kapok nggak pengen coba-coba PMO lagi setelah nyoba pertama kali. Dan berhenti PMO jadi easy banget, channel ini nggak perlu ada. Oke, kalau pikiran itu musuh, berarti siapa dong yang jadi temennya di sini? Siapa kawan setia yang lu harus selalu pegangan tangan samanya selama proses stop PMO biar lu terus stay konsisten dan disiplin? Yaitu hati lu, intuisi. Ini mungkin kedengarannya agak bertentangan dikit, tapi gue percaya intuisi itu jauh lebih superior dibandingkan logika. Jangan samain intuisi dengan hasrat tubuh. Ini beda. Intuisi itu ya lu sekarang punya kesadaran, lu punya keinginan kuat dari dalam
dalam diri buat segera meninggalkan kebiasaan PMO ini, terlepas dari rasa enak yang lu rasain pas lagi ngelakuin PMO-nya, tapi lu setidaknya punya pemahaman kan kalau rasa enak PMO ini palsu. Nah, ini dari intuisi lahirnya. Jadi lu harus bisa ngebedain juga antara pikiran dan intuisi. Kalau pikiran pasti bekerja samanya, sohibatnya itu sama tubuh. Tubuh hasrat naik nih. Pikiran lu akan pakai logikanya buat muasin kebutuhan hasrat tubuh ini dengan ngebisikin lu untuk PMO gitu. Jadi salesman dia, nyari-nyari pembenaran atau alasan biar akhirnya lu yakin, ya udah PMO aja deh gue. Tapi ini sebenarnya bukan keinginan intuisi lu, tapi keinginan tubuh untuk terus dienakin dan distimulasi sama PMO. Intuisi lu, feeling lu, kesadaran lu, the real you pengennya berhenti. Dan suara inilah yang harusnya selalu lu dengarkan, bukan suara dari pikiran. Biar lu makin semangat menghitung hari novapnya, mencatat progres itu sangat ngebantu banget. Kalau lu cuma ingat progres novapnya cuma di kepala, diingat-ingat doang, kira-kira doang, udah berapa hari lamanya, lu akan lebih rentan termakan godaan dan relapse. Kok bisa? Karena dengan lu punya data progresnya secara real yang bisa lu lihat dan lu pantau setiap waktunya, kayak kapan terakhir kali gua relapse beserta pemicunya yang udah gue tulis secara detail, ini akan membantu lu jadi lebih bisa belajar, lu jadi lebih bisa memahami situasi, paham kondisinya, medannya, dan ngelakuin adjustment atau penyesuaian dari situ biar kedepannya kesalahan yang sama nggak terulang. Untuk mempermudah proses ini, lu tinggal pakai template Novap Tracker yang udah gue bikinin. Tinggal input data doang, pokoknya simpel banget secara penggunaan. Link ada di deskripsi kalau lo tertarik.